Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faakbarah summa idza sa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa saqaqnal arda saqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li an'amikum. Melanjutkan kajian tafsir surat Abasa ayat 17 sampai ayat 32. Terjemahan dari ayat tersebut, utilal insanu, dibinasakan manusia. Ada yang menerjemahkan dilaknat manusia. Ma akfaroh, alangkah ia kufur kepadanya. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa ia diciptakan. Min nutfatin khalaqah, dari air yang hina ia ciptakan. Faqaddarah, kemudian ia menentukan. Summas sabila yassarah, kemudian ia tunjukkan jalan yang mudah. Summa amatahu fa'akbarah, kemudian ia wafatkan dan dikuburkan. Summa idza sa'a ansarah, kemudian ia kehendaki untuk dibangkitkan lagi. Kalla, jangan begitu. Lamma yaqdi, ia belum melakukan ma amaroh, apa yang ia perintahkan. Fal yanzuril insanu, maka lihatlah oleh manusia, ila ta'amih, terhadap makanan-makanan. Anna sababnal ma'a sabba, kemudian kami cucurkan air. Summa saqaqnal arda saqqa, kemudian kami belah bumi. Fa'anbatna fiha habba, lalu tumbuh dari bumi itu biji-bijian. Wa inaban wa qadba, dan buah-buah dan delima. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun, wa nakhla, dan kurma. Wa hadaiqa, dan kebun-kebun gulma yang lebat. Wa fakihatan, dan buah-buah. Wa abba, dan rumput-rumputan.
mata'an lakum, kenikmatan bagi kalian, wali an'amikum, dan bagi binatang-binatang kalian. Nah, itu terjemah dari ayat tersebut. Makna secara global bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kejelekan-kejelekan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari pembangkitan. Jadi di dalam tafsir diterangkan, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, zaman penghinaan terhadap liman ankarol ba'sa wan nusur min bani Adam, bagi orang-orang yang menolak hari-hari pembangkitan, hari-hari nanti dibangunkan di alam kubur. Nah, disinilah menunjukkan bahwa di awal diturunkannya Al-Quran, memang orang-orang kafir sudah tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Dan terus mereka menolak. Makanya wajar kalau di dalam Al-Quran ini banyak Allah ungkapkan salah satu keimanan seseorang adalah percaya adanya kehidupan setelah mati. Kenapa? Karena awal-awalnya mereka menolak tentang kehidupan setelah mati ini. Bahkan ini banyak hadis-hadis, kejadian-kejadian yang sengaja datang kepada Rasulullah, yaitu penolakan tentang hidup setelah mati. Bahkan pernah ada orang yang berani membawa tulang belulang, kemudian datang kepada Rasulullah dan sambil mematahkan tulang belulang orang, dia mengatakan, apakah ini Muhammad yang akan hidup kembali? Begitu kan? Ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Makanya turunlah ayat Al-Quran, kutilal insanu ma akfaroh, celakalah manusia, binasalah manusia, ma akfaroh, alangkah ia kufur terhadap adanya kehidupan setelah mati, alangkah kufurnya mereka terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kutilal insanu ma akfaroh, alangkah celakanya, binasalah manusia yang kufur. Bahkan ada yang mentafsirkan ma akfaroh itu adalah ma asyadda kufrahu, alangkah kufur mereka terhadap adanya kehidupan setelah mati. Sampai Allah mengatakan, kenapa sampai bisa kufur? Min ayyi syai'in khalaqah. Kalau kita terjemahkan, nabat bandal-bandal teuing, kupur-kupur teuing manusia teh memang dijieuna tina naon gitu cek Allah teh. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa ia ciptakan? Sampai Allah menerangkan bahwa mereka itu adalah min nutfatin khalaqahu faqaddarah, Allah ciptakan dari air yang hina yang kemudian Allah qaddarahu, menetapkan, menentukan segala macamnya. Di dalam tafsir diterangkan bahwa orang begitu kerasnya, begitu bandelnya, sampai Allah bertanya, dari apa kamu ciptakan itu? Memang ada manusia diciptakan dari benda yang keras? Kan tidak ada. Manusia tidak ada yang diciptakan dari benda yang keras. Semuanya manusia itu adalah min nutfah,
Bahkan di dalam ayat yang lain, mimma imahin, dari air yang sangat hina. Nah bedegong teuing gitu kan. Sakitu diciptakeun tina cai anu hina. Kamu lamun diciptakeun lain tidinya meureunnya. Itu kan sampai Allah mengingatkan min ayyi syai'in khalaqah faqaddarah. Apa faqaddarah? Maka Allah tentukan ajaluhu, ajalnya. Allah tentukan rizkuhu, rizkinya. Kemudian Allah tentukan amaluhu, amalnya. Kemudian Allah tentukan sakiyun dan sa'idun. Sakiyun artinya nasib yang jelek atau yang baik. Itu semuanya Allah qaddarahu, sudah Allah tetapkan. Jadi Pak, jangan heran kalaupun misalkan adik kakak ternyata ajalnya beda, tidak sama. Kadang-kadangnya adina heula lanceuk nama masih kene jag-jag. Kadang-kadang tidak heran banyak anak mendahului orang tua. Banyak adik mendahului kakaknya. Bahkan banyak cucu mendahului kakeknya. Ini kan artinya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara pikiran manusia meninggal itu berurutan. Akina heula, tuluy bapakna, tuluy anakna, tuluy injuna. Itu harusnya, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, sampai istilahnya saya sendiri didahului oleh anak yang paling bontot. Itu kan. Kemudian pernah juga cucu saya masih istilahnya mengalami bertemu dengan uyut. Ternyata banyak uyut-uyutnya yang meninggal gitu kan. Nah, jadi ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Bapak yang kumpul di sini ya jangan heran. Ada orang yang sakitnya lama, nu maotna nu jag-jag heula. Gitu kan. Saya pernah banyak teman itu kan yang sakitnya sudah lama meninggalkan dunia olahraganya dari tahun berapa. Sampai sekarang sakitnya parah. Tapi teman-teman yang sehat-sehat itu ternyata ada yang meninggal di lapang badminton, Pak. Gitu kan. Jadi inilah bahwa ajal sudah ditentukan oleh Allah. Makanya jangan istilahnya kita mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, zaman Covid sigana mah langsung ya mararaot. Nah, kalau belum sampai waktunya ya tidak gitu kan. Kalau belum sampai waktunya. Saya yakin Bapak yang kumpul di sini juga banyak mantan-mantan Covid-nya. Buat mantan Covid semuanya, gitu kan? Nah, kenapa masih hidup? Kenapa masih hidup? Ini artinya belum sampai saatnya, belum sampai waktunya. Karena qaddarahu itulah yang dimaksud. Qaddarahu. Allah menentukan tentang rizki. Rizki itu tidak sama, Pak. Mungkin Bapak di keluarga beda-beda rezekinya ya. Nah, sampai istilahnya anak kita juga Pak beda-beda nasibnya. Keluarga kita beda-beda nasibnya. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rizki. Tapi yang jelas setiap manusia ada rizkinya. Itulah faqaddarah. Itulah faqaddarah. Semuanya ada rizkinya. Hanya berapa nominalnya, bagaimana jumlahnya, itulah qaddarahu, Allah sudah menentukan. Kemudian bahagia dan sa'idunnya itu sudah ada ketentuan. Sampai ada orang yang ini ujiannya dengan masalah ini, ujiannya dengan masalah ini, ujiannya dengan masalah ini. Semuanya ada ujian,
walaupun beda-beda ujiannya. Oh no ieu mah ujianna teh ku panyakit siga Nabi Su'aib. Oh ieu mah ujianana teh lantaran banyak problem. Ini ujiannya dengan masalah materi. Ini ujiannya dengan itu dan itu. Jadi semuanya ada. Makanya setelah Allah menyebutkan dari apa kamu diciptakan, lalu Allah menentukan, maka selanjutnya summas sabila yassarah, Allah mudahkan jalan. Jalan apa? Maka di dalam Al-Quran diterangkan, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafuro. Kami tunjukkan jalan. Dengan ditunjukkan jalan ini ada syakiron, ada yang syukur, ada kafuron, ada yang kufur. Dengan kata lain bahwa Allah mudahkan jalan ke surga dan Allah pun mudahkan jalan untuk ke neraka. Tinggal kitanya manusia mau memilih jalan yang mana. Ada tidak jalan ke surga yang sulit, Pak? Coba ada tidak jalan yang ke surga itu sulit? Tidak ada. Jalan ke surga itu semuanya mudah. Sampai Allah menegaskan inna din yusrun, agama itu mudah. Enggak ada jalan yang ke surga sulit. Orang istilahnya kalau misalkan harus infak sodako, ini kan disesuaikan dengan istitoahnya. Disesuaikan dengan kemampuannya. Sholat Bapak disesuaikan dengan istitoahnya. Itu kan ada bapak-bapak yang istitoahnya harus duduk, ya duduk. Suatu saat istitoahnya harus berbaring, ya berbaring Pak. Gitu kan. Jadi Allah itu mudahkan. Hanya kitanya gitu. Jadi tidak ada jalan yang ke surga Allah sulitkan. Semuanya mudah. Saum dimudahkan. Seandainya dia sapar bisa fidyah, sakit bisa qadha. Orang yang istilahnya melahirkan itu bisa qadha gitu kan. Orang yang menyusui bisa fidyah. Itu kan dimudahkan semuanya. Jadi jalan ke surga itu tidak ada yang sulit. Coba orang jalan ke surga apa? Tinggal daek hudangna subuh ini ke masjid naon beratna. Bangun pergi ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat qobla subuh, kemudian sholat subuh disambung, selesai. Bagaimana ganjarannya? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nanti akan terasa nilai ibadah ini. Sekarang belum terasa, tapi nanti akan terasa nilai ibadah seperti ini. Orang-orang yang mereka tidur memperkaya diri, tidak mau sholat qobla subuh, itu nanti akan terasa tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya gitu kan. Makanya disinilah jalan ke surga itu mudah. Tinggal daekna orang. Ya. Tinggal daekna. Makanya saya sering mau tidak ke surga. Kalau mau oke, kita jalani saja, tidak ada. Yang ke surga itu sulit. Bahkan ke neraka pun mudah. Ke neraka pun mudah. Tidak ada ke neraka yang sulit. Gitu kan. Apalagi yang sekarang. Banyak istilahnya konsumsi pinarakaan hunggul gitu kan. Jadi ke neraka oke enteng gitu kan. Banyak sekarang konsumsi untuk ke neraka. Banyak makanan minuman untuk ke neraka. Banyak istilahnya akhlak untuk menjerumuskan ke neraka. Ini semuanya mudah. Makanya Allah mengatakan inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan jalan imma syakiran syukur wa imma kafura. Itulah Allah menyebutkan dengan kata-kata yaitu summas sabila yassarah. Kemudian setelah itu summa amatahu fa'akbaroh, kemudian Allah matikan, yang kemudian Allah kuburkan secara syar'i. Bahkan disinilah Rasulullah mengatakan asri'u bil janazah, segerakanlah mengubur jenazah. Ya.
Kalau sekarang kita rame di media gitu kan, Ratu Elizabeth sampai 1 minggu gitu kan belum dikuburkan, kan baik jelema kafir sama tuh gitu kan, jangan ditiru. Itu mah orang kafir gitu kan, yang mereka apa istilahnya lebih menggunakan kebiasaan-kebiasaan mereka gitu kan, tidak menggunakan syar'i. Asri'u bil janazah, segerakanlah mengubur jenazah. Kenapa? Kalau orang itu soleh, maka akan segera mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kalau dia orang yang salah, maka orang yang hidup tuntas menjalankan haknya kepada sesama muslim, kan begitu. Baik, ini kan berapa pekerjaan negara yang tidak terlaksana gara-gara ditunda-tunda, itu kan. Berapa pekerjaan negara yang tidak terlaksana gara-gara ditunda-tunda, itu kan. Ini memadorotkan sekali. Berapa pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat itu tidak terjalani, kan itu. Belum juga istilahnya keluarga dan yang lainnya. Inilah benarnya Islam itu ini. Asri'u bil janazah, segeralah mengurus jenazah. Orang dia soleh akan segera mendapatkan kenikmatan di kubur. Orang yang salah, maka orang yang hidup tuntas menjalankan sebagai kewajibannya. Itulah Islam mengajarkan. Makanya ketika orang meninggal, maka fa'akbaroh, dan diatur dengan Islam. Mengubur itu diatur dengan Islam. Sampai dalam hadis-hadis yang sahih, ketika orang memasukkannya ke kuburan itu dari arah kaki. Kalau di Indonesia dari arah selatan. Ini diatur oleh Nabi. Tidak sembarang. Pokoknya asal timanae aya nu tibelah wetan, tibelah kulon, tibelah kaler, tidak. Islam itu mengajarkan ala rijlail qabri, ala rijlail qabri. Kemudian pas begitu meletakkan di lahad, sampai dididik oleh Nabi membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Kemudian setelah selesai maka didoakan. Lain dikirim, didoakan. Bisa doanya Allahumma gfir lihazihil janazah warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wahlufhu fi akbihi, kan bisa begitu. Atau Allahumma gfir lahu warhamu wa'afi wa'fu anhu, itu kan bisa. Nah, selesai dikubur, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, semuanya habis dimakan. Dimakan apa? Cacing, habis. Maka nanti Allah summa idza sa'a ansarah, dibangkitkan lagi setelah kiamah dengan jasad yang baru. Khalqin jadid, gitu Pak, dengan jasad yang baru. Jadi bapak-bapak yang sekarang sudah keriput, nanti Allah bangunkan itu kulit-kulit yang baru. Itu kan. Anu ayeuna nyeri tuur, nyeri cangkeng moal Pak. Gitu kan. Anu punya penyakit ginjal, jantung dan yang lain enggak. Semuanya Allah jadikan dengan khalqin jadid, yaitu dengan jasad yang baru. Jadi moal aya kolot, moal aya budak. Moal aya istilahna orang istilah kena itu kena ini. Apalagi orang yang soleh, semuanya mulus. Nggak ada kekurangan sedikit pun. Kekurangan di kulit, kekurangan di organ, kekurangan itu dan ini tidak ada. Semuanya khalqun jadid, artinya ciptaan yang baru.
Matak ayeuna makan bae Pak lah segala karasa oge nya. Ayeuna mah sabron jamilah, sabar dengan sabar yang sebaik-baiknya. Kene ayeuna mah da di dunya mah teu aya anu senang. Di dunya mah teu aya anu senang, ripuh kabeh oge. Itu kan nanti kalau ingin senang di surga. Nah, tsumma idza sa'an sarah, Allah bangkitkan. Bahkan istilahnya di dalam lafaz yang lain wangzur ilal idham kaifa nunassiruha summa naqsuha lahma. Nah, kemudian dibungkus lagi dengan yang kulit yang baru. Nah, maka peringatan selanjutnya kalla lamma yaqdima amara. Ingat, belum ia lakukan apa yang Allah perintahkan itu. Banyak orang yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban, banyak orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita mau menginventarisir kira-kira berapa persen yang Allah perintahkan yang kita laksanakan. Jadi kira-kira berapa persen yang kita sudah lakukan. Makanya Allah mengatakan kalla lamma yaqdima amara. Berapa persen? Mungkin berapa persen? Sedikit. Kalau kita dari hitungan jumlah hari, kalau kita hitungan jumlah jam gitu kan, kira-kira 24 jam yang kita lakukan kaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berapa persen? Itulah. Makanya jangan memandang cukup, jangan punya anggapan banyak. Bahkan kita harus belum sedikit atau belum atau sedikit. Itu yang harus tertanam tentang yang kita lakukan. Padahal Allah memberikan berbagai kenikmatan dengan kenikmatan yang luar biasa. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Lihat oleh manusia makanan-makanan yang Allah berikan. Allah kucurkan hujan, Allah belahkan bumi, kemudian Allah tumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan, maka disitulah jadi berbagai buah-buahan, anggur, kurma, zaitun, kemudian itu semuanya adalah mata'allakum, kenikmatan bagi kalian, wali an'amikum, dan bagi binatang-binatang kepunyaan kalian. Jadi semuanya Allah berikan kepada manusia. Coba kalau misalkan Allah tidak turunkan hujan akan seperti apa? Karena semua sumber makanan itu dari hujan. Kalau Allah tidak turunkan hujan, dari mana makanan ada? Semua makanan tumbuh dari bumi. Tidak ada makanan yang tidak tumbuh dari bumi. Coba. Ayan tidak hareun anu lain tina bumi. Itu kan tidak ada. Semua makanan tumbuh dari bumi. Gitu kan? Binatang itu tumbuh dari bumi. Kemudian nabatat, tumbuh-tumbuhan sudah jelas. Jadi semua sumber makanan ini tumbuh dari bumi. Makanya disinilah Allah mengingatkan dengan kata-kata anbatna dan akhrajna. Allah keluarkan, Allah tumbuhkan. Ini adalah tiada lain mata'al lakum wali an'amikum, kenikmatan-kenikmatan bagi kalian dan bagi binatang-binatang kalian. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kenapa manusia bisa kufur? Padahal dari apa ia ciptakan, yang kemudian semuanya Allah tentukan dan Allah berikan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Hanya yang jelas Allah sudah tunjukkan, yaitu jalan ke surga, jalan ke neraka. Imma hadainahus sabila, imma syakira wa imma kafuro. Ada yang syukur dan ada yang kufur. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pemaparan materi saya kira cukup 10 hari saya istirahat. Alhamdulillah baru subuh ini bisa
apa istilahnya, mengisi lagi pengajian di depan bapak-bapak. Jadi perdana sekali di sini kan. Sebab itu ya saya masih mengatur durasi waktu dan suara karena masih engap Pak, gitu nyari tanah belum full gitu. Kalau dipaksakan teh jadi engap. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk memberikan apresiasi kepada Bapak yang mau bertanya ya silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya tadi yang dari ayat 17 sampai 32 tadi. Tadi juga salah satunya dijelaskan bahwa kalau mau ke akhirat atau khususnya surga itu mudah gitu kan ya. Nah untuk mudah itu kita sebagai umat Islam kan harus menjalankan syariatnya. Nah syariatnya itu kita harus bermuamalah, beribadah, dan berakidah. Nah bermuamalah, beribadah, dan berakidah itu tidak hanya yang baik saja, tapi harus yang benar, gitu Pak. Jadi kalau baik belum tentu benar, baik menurut kita belum tentu benar, tapi harus yang benar. Nah ini salah satunya yang ingin saya tanyakan, kalau tiga-tiganya ditanyakan nanti panjang. Satu aja, yaitu mengenai akidah. Nah ini akidah yang benar. Seperti kita ketahui, di kita ini di Indonesia ini juga ada akidah ini kelihatannya ada dua ini yang kita ketahui ya, yang saya ketahui. Yaitu ada akidah yang Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Asy'ariyah Maturidiyah. Dan ada akidah yang mengenai mengenai asmaul sifat. Karena kalau akidah itu mengenai uluhiyah dan rububiyah itu kedua-duanya sama, kelihatannya sama. Akan berpisah di mengenai sifat-sifat Allah, atau yang kalau yang satunya berpihak di asmaul sifat, yang satu lagi ada sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah di sini berbeda pendapat karena satunya bertakwil, yang satunya tidak boleh bertakwil. Nah ini yang benar yang mana Pak? Atau kita sebetulnya yang bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Di dalam kajian tentang akidah Pak, itu sudah dibatasi dengan kata-kata laisa kamislihi syai'un. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah Allah, baik yang berkaitan dengan al-asma, nama, atau yang berkaitan dengan sifat, itu jangan sampai ada pikiran menyamakan antara khalik dengan makhluk. Lantaran sudah dibatasi laisa kamislihi syai'un. Kalau kita terjemahkan Allah itu maha mendengar, ulah kabayang maha mendengar Allah seperti kita. Kenapa? Karena Allah ini jangankan dari suara yang dikeluarkan, bahkan karektina niatna oge geus maha mendengar. Itu kan? Kalau kita terjemahkan Allah maha melihat, jangan seperti melihatnya manusia. Makanya ada yang menerjemahkan bahwa Allah ini tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakwil. Ada yang harus ditakwil. Nah, disinilah kita harus bisa membedakan mana yang tidak, mana yang harus. Kalau Allah maha mendengar bisa nanti diterjemahkan saja. Tidak akan bisa, tapi jangan disamakan. Tapi kalau misalkan Allah duduk di atas kursi, itu kan bisa diterjemahkan, ditakwil. Mungkin lamun duduk di atas kursi Allah teh kumaha korsina wan gitunya. Nah si Ratu Elizabeth itu kan bakal pikirannya seperti itu. Makanya disitulah
Allah berada dalam kekuasaannya. Makanya ada yang ini bisa ditakwil, ini tidak usah ditakwil gitu kan. Nah, inilah untuk makna sifat dan makna asma. Nama Allah dan sifat Allah. Nah, kemudian bagaimana akidah yang benar ini? Akidah yang benar ini adalah yang tidak hanya sekedar memperbincangkan tentang masalah nama sifat, tapi yang harus kita tempuh adalah al-amru dan an-nahyu. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Maka orang yang berakidah yang benar bukan hanya saja membicarakan tentang zat Allah, bahkan bisa meleset, bisa salah. Tapi justru yang baik itu adalah memperbincangkan, melaksanakan perintah-perintah dan larangannya. Makanya ada sebuah ungkapan, tafakkaru fi khalqillah walat tafakkaru fi zatillah. Pikirkan itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Itu kan untuk menjadi tauhid yang benar. Ciptaan Allah itu ada yang bersifat kauniyah, ada yang bersifat kauliyah, Quran. Jangan dipikirkan hanya sekedar zat Allah. Fa innahu la taqdiru qadrah, tidak akan sampai pikiran kita untuk memikirkan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kaitan dengan substansi akidah yang benar itu akidah yang mana? Tidak sekedar membicarakan tentang masalah al-asma was-sifah, tapi kita harus berbicara tentang al-amru dan an-nahyu. Orang kafir mengakui kehebatan Allah, kekuasaan Allah, tapi ketika diajak kepada perintahnya, mereka harus meninggalkan dari segi larangan-larangannya, maka mereka menolak. Itulah akidah yang tidak benar. Jadi itu Pak, kita berbicara tentang persoalan akidah yang begitu panjang dari berbagai aspek. Ada yang berbicara tentang ya tadi bagaimana menurut Asy'ariyah, bagaimana dengan Al-Maturidiyah. Makanya saya pernah di Sekretariat Dewan Nisbah Persatuan Islam menulis bagaimana akidah kita. Judulnya bagaimana akidah kita. Akidah kita adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selesai. Gitu kan. Kita tidak istilahnya mengikuti ini akidah kita. Akidahnya Quran Sunnah. Sebagaimana Rasul akidahnya Quran Sunnah. Para ulama akidahnya Quran Sunnah. Maka kita ikuti saja sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah akidah yang benar. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.